Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar materi kaidah pencacahan. Ya, kaidah pencacahan. Di kaidah pencacahan hari ini, materi hari ini, nanti kita akan berkenalan sama aturan penjumlahan, ya. Ada juga aturan perkalian, dan yang ketiga itu ada aturan pengisian tempat, filling slot, ya. Nggak sulit, tapi kita coba pahami pelan-pelan ya. Yang pertama kita akan kenalan dengan aturan penjumlahan. Definisinya itu kalau definisi panjangnya ya, aturan penjumlahan ini jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 3, dan Kn cara melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut saling lepas. Dengar ya, saling lepas. Maka ada K1 tambah K2 tambah K sampai N cara melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Oke, dari definisi tadi ya, aturan penjumlahan ini ya biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan ya. Oke, kalau definisi gitu bingung ya, tapi kita tulis dulu ya. Biasanya ya aturan penjumlahan ini biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi, yang tidak sekaligus ya, yang tidak sekaligus dia terjadi atau berupa pilihan. Ya, nggak usah bingung dulu. Untuk memperjelas ini, kita langsung kasihkan contoh. Ya, contoh yang pertama, Fatih akan, ini ada soal cerita ya, nggak apa-apa ya, membeli sebuah mobil di showroom yang dia menyediakan 3 jenis mobil sedan. Tahu ya kan mobil sedan? 4 jenis mobil SUV dan 5 jenis mobil MPV. Itulah jenis-jenis mobil ya kan. Nah, si Fatih mau beli mobil tadi kan. Jadi berapa banyak pilihan Fatih untuk membeli mobil? Oke, coba pahami pelan-pelan ya. Jadi Fatih mau membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang dimana showroom itu ada 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil SUV, dan 5 jenis mobil MPV. Berapa banyak pilihan? Artinya di sini Fatih itu kejadiannya tidak sekaligus, jadi berupa pilihan. Jadi dari beberapa pilihan mobil tadi itu hanya bisa memilih satu mobil, pastinya iya. Sehingga jawabannya itu mudah. Banyak pilihan Fatih membeli mobil, banyak pilihan Fatih membeli mobil adalah itu mudah. Kita lakukan penjumlahan. Karena di showroom itu ada 3 jenis mobil sedan, ya kan? Ada 4 jenis mobil SUV dan ada 5 jenis mobil MPV. Langsung kita jumlahkan. Berarti ada 12 pilihan. Oke, mudah lakukan penjumlahan seperti biasa. Ya. Sampai di sini mungkin belum ada pertanyaan karena ini merupakan hal yang mudah. Tapi nanti berikutnya pasti kalian
mulai memahami lagi. Karena kita akan lanjut ke aturan perkalian. Ada perbedaan dari aturan penjumlahan dan perkalian. Dan ini sedikit membuat kebingungan untuk membedakan kedua jenisnya. Tapi kakak yakin kalian bisa memahaminya perlahan-lahan. Oke, pasti bisa. Jadi sama di aturan perkalian ini, jika ada K1 cara melakukan kegiatan 1, K2 cara melakukan kegiatan 2, dan Kn cara melakukan kegiatan N, serta keseluruhan kejadian dapat terjadi secara bersamaan sekaligus, maka K1 kali K2 kali Kn itu adalah caranya. Biasanya aturan perkalian ini digunakan untuk beberapa kejadian yang dia sekaligus terjadi, yang sekaligus bersamaan. Ya, kita buat. Beda tadi sama sih penjumlahan, dia tidak sekaligus atau berupa pilihan. Tapi kalau aturan perkalian itu biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Ya, untuk memperjelas definisinya, pengertiannya, itu kita langsung aja ke contohnya. Contohnya, Tony ya. Tony ini memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Tony memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Oke. Coba perhatikan perlahan, pahami. Tony punya 3 baju, 2 celana. Ya, berapa banyak cara Tony memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Kejadian ini itu kejadian sekaligus. Karena apa? Karena si Tony tadi bisa memakai baju dan celana secara bersamaan. Oke? Jadi dia memakai baju dan celana bersamaan. Makanya dia sekaligus terjadi. Ya. Oke, kalau kita pahami, Tony punya 3 baju. Berarti kita buat B1 itu baju 1, B2 baju 2, dan B3 baju 3. Nah, si Tony memiliki 2 celana. Kita buat C1 dan C2. Berarti baju 1 bisa kita pasangkan dengan celana 1 pastinya. Sehingga jadinya apa? Baju 1, celana 1. Oke. Baju 1 bisa kita pasangkan dengan celana 2 pastinya. Sehingga jadinya baju 1, celana 2. Hal itu juga bisa kita lakukan di baju 2 ya, dengan celana 1 juga dengan celana 2, ya kan? Jadinya baju 2, celana 1, baju 2, celana 2. Oke. Baju 3 juga bisa C1 pakai celana 1 dan celana 2. Hasilnya baju 3, celana 1, baju 3, celana 2. Nah, ada berapa banyak cara Tony memasangkan baju dan dengan celananya? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara memasangkannya. Ya, 6 cara memasangnya. Ini namanya diagram pohon. Kita melakukan diagram pohon, ya. Tapi diagram pohon ini oke lah kalau Tony bajunya 3, celananya 2. Kalau Tony punya baju 15, celananya ada 25. Berapa banyak cara Tony memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Capek ya kita untuk melakukan diagram pohon. Iya, makanya kita bisa menggunakan aturan perkalian. Dengan aturan perkalian, ya, ada berapa baju yang dimiliki Tony? Ada 3. Berarti 3 ada berapa celana? Kalikan celana. 3 kali 2, 6
cara. Selesai. Itulah aturan perkalian ya. Jadi kalau kakak tanya, Tony punya baju 15, celananya 10 ya. Berapa banyak cara Tony memasangkan baju dan celana yang dimilikinya? Berarti 15 dikali 10, 150 cara. Ini dia aturan perkalian ya. Artinya kejadiannya itu harus kejadian yang sekaligus terjadi ya. Oke, kita berikan contoh lagi biar kalian memahami kapan dipakai aturan penjumlahan dan kapan dipakai aturan perkalian. Boleh? Boleh dong, ya kan? Oke, kita buat contoh lagi. Di sini aja di sebelahnya kita ambil. Oke, contoh yang tadi udah ada 1, 2. Ini contoh yang ketiga kita ambil. Contoh yang ketiga. Pahami ya, ini soal cerita semua. Ayah memiliki 4 mobil, 3 sepeda motor, wih banyak ya, dan 2 sepeda. Berapa banyak ya cara ayah pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya? Nah, untuk menjawab ini ya, artinya ayah mau berangkat ke kantor. Ayah punya 4 mobil, 3 sepeda motor dan 2 sepeda. Ayah mau pergi ke kantor. Ayah tidak mungkin kan kalau pergi ke kantor bersamaan dia gunakan mobil, gunakan sepeda motor dan sepeda di hari yang sama untuk pergi ke kantor. Tidak, pastinya tidak. Ya, ayah hanya bisa memilih antara mobil, sepeda motor ataupun sepeda yang dia milikinya. Artinya di sini kejadiannya si ayah ini itu tidak sekaligus atau berupa pilihan. Ayah harus memilih mau mobil, sepeda motor atau sepeda. Nggak bisa ayah pergi ke kantor naik mobil dan sepeda motor, ya kan? Tidak mungkin. Artinya di sini berupa pilihan, yaitu kita gunakan apa? Aturan penjumlahan. Ayah hanya bisa memilih dari 4 mobilnya, ya kan? Ada 3 motornya, sepeda motornya, baru ada 2 sepedanya. Jadinya berapa cara yang bisa ayah lakukan? Yaitu 4 tambah 3 tambah 2, ada 9 cara. Oke. Ya, tidak bingung. Lanjut, kita buat contoh lagi biar kalian bisa membedakan kapan dipakai aturan penjumlahan dan kapan dipakai aturan perkalian ya. Ada Hendra sekarang. Hendra memiliki 5 kemeja ya, 6 celana dan 3 sepatu. Berapa banyak cara Hendra memasangkan pakaian yang dimilikinya? Nah, kalau ini ya benar. Soalnya hampir sama, mirip yang seperti tadi. Hendra pasti bisa memakai kemeja, celana dan sepatu di hari yang sama. Jadi bersamaan sekaligus dipakai sama si Hendra. Pakai kemeja, celana dan sepatu. Bisa di hari yang sama sekaligus ya kan? Artinya ini kita kejadiannya sekaligus terjadi. Kita pakai aturan apa? Aturan perkalian. Berarti apa yang kita kalikan kakak? Yang kita kalikan 5 dikali 6 dikali 3 berapa? 90 cara. Ya, soalnya masih mudah-mudah ya, mudah-mudah. Yuk, coba kita kasih soal yang sedikit
naik lagi high-nya. Oke. Yang kelima, soalnya itu sebuah pesawat, ya kan, dapat memilih jalur penerbangan dari Singapura, ya, melalui 3 jalur. Singapura ke Jakarta melalui 3 jalur. Oke. Jakarta ke Bali, ya, ada melalui 4 jalur. Koma nih, Singapura ke Bali, ya, langsung Singapura ke Bali melalui 2 jalur. Oke. Banyak pilihan, ini agak sedikit, ya. Banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali melalui Jakarta ataupun langsung. Oke, coba ini dipahami, kita pahami pelan-pelan. Oke. Sebuah pesawat memiliki jalur penerbangan dari Singapura ke Jakarta ada 3 jalur, Jakarta ke Bali ada 4 jalur, tapi dari Singapura ke Bali langsung itu ada 2 jalur. Nah, pertanyaannya, banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura langsung ke Bali melalui Jakarta dulu, ataupun dari Singapura langsung ke Bali. Ada berapa banyak cara yang bisa kita pilih? Oke, kita pelan-pelan ya. Jadi kita ini Singapura, ya kan, bisa melalui Jakarta baru langsung ke Bali, ya. Singapura Jakarta, Bali. Kita lihat dari Singapura ke Jakarta ada 3 jalur, 1, 2, 3 jalur, 3. Oke, dari Jakarta ke Bali ada 4 jalur, 1, 2, 3, 4. Ada 4 jalur. Pahami ya? Nah, dari Singapura langsung ke Bali ada 2 jalur, 1, 2. Oke, ya, kita langsung buat. Kalau dari Singapura ke Bali tapi melalui Jakarta dulu, ya, melalui Jakarta, ada berapa cara? Coba kalau kita dari Singapura mau ke Bali, ya, melalui Jakarta, berarti kita singgah dulu ke Jakarta. Kita dari jalur yang ini, yang merah ini. Kita bisa dari sini kan, dari Singapura ke Jakarta pakai jalur ini. Setelah dari yang jalur ini kita bisa dari Jakarta ke Bali pakai jalur yang ini. 1. Bisa aja kita dari jalur yang ini, ya, Singapura ke Jakarta jalur yang merah, baru dari Jakarta ke Bali jalur yang hitam, yang ini abu-abu. Bisa, ada 2. Bisa tetap masih jalur yang ini dari Singapura ke Jakarta, tapi dari Jakarta ke Bali pakai jalur yang hitam. Boleh kan? Boleh. Lagi-lagi dari Singapura ke Jakarta, kita bisa pakai dari Jakarta ke Balinya pakai garis yang merah yang bawah ini. Artinya dari satu jalur ini kita bisa 1, 2, 3, 4. Ini
Satu ini 1, 2, 3, 4. Bisa kan? Dari Singapura ke Jakarta dari yang abu-abu ini, bisa juga dari Jakarta ke Bali jalur yang ini. Yang ini. Jadi ada 4. Jadi disinilah kita terapkan apa? Aturan perkalian. Karena apa? Dia bisa sekaligus. Ya kan? Dari yang Singapura ke Jakarta jalur yang merah, kita bisa melalui 4 ini ke jalur Jakarta ke Bali. Yang hitam ini dari Singapura ke Jakarta, kita dari jalur yang hitam ini. Dari Jakarta ke Bali kita juga ada 4 pilihan. Berarti di sini ada berapa? Dari Singapura ke Jakarta ada 1, 2, 3, berarti 3. Dari Jakarta ke Bali ada 4, dikali 4 berapa? Ada 12 cara. Lanjut, dari Singapura ke Bali tapi langsung dia. Berarti dari Singapura ke Bali langsung ada berapa jalur? Ada 2 jalur. Berarti ada 2 cara. Artinya banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih melalui dari Singapura ke Bali melalui Jakarta ataupun langsung adalah ya. Jadi ya udah, kita jumlahkan 12 cara dengan 2 cara. Berarti ada 14 cara. Nah, di sini ada penggabungan ya. Kalau dari Singapura ke Bali melalui Jakarta kita menggunakan aturan perkalian, tetapi untuk banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali melalui Jakarta ataupun langsung, itu 12 tambah 2 itu apa? Aturan penjumlahan. Jadi harus kita pahami dulu ceritanya, kita pahami dulu maksud soalnya dengan perlahan-lahan sehingga kita bisa menjawab ini. Sampai di sini ada pertanyaan, biar kita lanjut ke satu lagi, aturan pengisian tempat atau filling slot. Ya. Aturan pengisian tempat, filling slot. Oke, aturan pengisian tempat. Misalkan ada N tempat tersedia. Jadi ada N tempat tersedia dengan K1 dengan K ya. K1 adalah banyak cara mengisi tempat pertama, K2 banyak cara mengisi tempat kedua, dan seterusnya hingga Kn adalah banyaknya cara mengisi tempat ke N. Maka banyaknya cara untuk mengisi tempat tadi itu adalah K1 kali K2 kali Kn. Bingung secara definisi, bingung. Untuk memudahkan tadi ya, kita buat contoh. Jadi sebenarnya ini sama dengan aturan perkalian, tapi coba kita contohkan. Nanti kalian langsung bingung. Oh, di sini toh bedanya. Ya. Contoh, ya pahami ya. Dari 8 anggota OSIS, ya kan? Anggota OSIS akan dipilih 4 orang. Apa ya? 4 orang sebagai tim pengurus untuk menduduki jabatan. Jadi untuk menduduki jabatan ketua, ya kan, biasanya di OSIS ada ketua, wakil ketua, sekretaris, ya kan, dan yang terakhir apa? Dan bendahara. Berapakah banyaknya susunan tim pengurus yang mungkin? Oke, kita mau jawab ini. Mudah loh ini, tenanglah. Jadi ada 8 orang anggota OSIS, dimana kita mau dari 8 orang itu mau kita buat ada yang jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi 8 orang ini memenuhi semuanya, bisa jadi ketua, wakil, sekretaris, bendahara, kompeten mereka ke-8 ini. Nah, berapa banyak susunan tim pengurus yang mungkin jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara? Jadi ada 4 orang tim pengurus, berarti ada 4. 1, 2,
3, 4. Dimana yang pertama pasti jadi ketua, yang kedua wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Oke, karena ada 4 tempat. Pahami ya, 4 tempat tim pengurus. Pahami. Ada 8 orang OSIS, 8 orang. Kita mau milih jadi ketua. Berarti ada berapa pilihan? Dia bisa ada berapa kita cara pilih kita supaya jadi ketua? Dari 8 anggota OSIS, 8-8-nya, ya kan? 8-8-nya itu bisa kita pilih. Salah satunya menjadi ketua, jadi ketua, ya kan? Oke. Wakil ketua, tempat kedua, ya, pilihan yang mungkin adalah 7 orang. Kenapa Kak? Kok bisa 7? Jadi dari 8 orang tadi yang mungkin jadi wakil ketua ada 7. Kenapa? Karena satunya sudah dikurangi dengan yang udah jadi ketua. Ya kan? Tadi 8 orang, satu udah dipilih jadi ketua. Jadi yang memungkinkan jadi wakil ketua adalah 7 orang. Jadi ada 7 orang yang memungkinkan. Lanjut, berarti yang jadi sekretaris ada berapa? Ada 6 orang. Kenapa Kak? Tadi 8 orang, 1 orang udah jadi ketua, ya kan? 1 orang lagi udah jadi wakil. Sisa berapa orang? 6 orang yang bisa jadi sekretaris. Dari 6 orang itu bisalah 1 kita pilih jadi sekretaris. Berarti ada 6 cara, 6 orang yang kita pilih. Jadi bendahara ada berapa? 5, ya kan? Sudah dikurangi ketua, wakil, dan sekretaris dari 8 orang, sisa 5. Lanjut, apa yang kita lakukan? Lakukan perkalian aja. 8 kali 7 kali 6 dikali 5. Lakukan perkalian. Ya, lakukan perkalian. Jadi 1680 cara, ya, tim pengurus yang mungkin. Jadi ada 1680 cara banyaknya untuk menyusun tim pengurus dari OSIS. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Lanjut, kita contoh lagi. Kita bahas beberapa contoh untuk filling slot ini biar kalian semakin memahaminya. Ya. Lanjut soalnya. Berapakah banyak kata, ya, yang bisa dibuat dari huruf ya P I N T A R. Jika yang A huruf pertama huruf vokal, yang B huruf pertama huruf konsonan. Jawab. Oke. Coba pahami pelan-pelan, ya. Ada berapa banyak kata yang bisa kita buat dari huruf P I N T A R jika huruf pertama harus vokal? Kita akan selesaikan yang A dulu, ya. Huruf pertama huruf vokal. Oke. PINTAR ada berapa tempat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sama dengan. Oke. Pahamin. Huruf pertama harus huruf vokal. Tahu kan huruf vokal? Huruf vokal A, I, U, E, O. Oke, itu huruf vokal. Dari huruf PINTAR, huruf vokalnya apa? Hanya I dan A. Di sini wajib katanya huruf pertama harus huruf vokal. Berarti yang bisa mengisi tempat pertama hanya huruf I atau A. Ya kan? Hanya ada berapa pilihan? Hanya 2 pilihan. Oke, kita letak pertama. Paham? Ada pertanyaan? Jadi, ya, PINTAR ada berapa huruf vokal? Hanya 2, I dan A. Katanya di sini huruf pertamanya itu wajib huruf vokal. Jadi yang mungkin di tempat yang pertama ini hanya huruf I atau huruf A, yaitu 2, hanya 2 pilihan, I atau A. Selanjutnya tempat kedua. Itu ada berapa Kak yang mungkin di sini hurufnya? Pastinya 5. Lah kenapa Kak 5? Oke, pelan-pelan. PINTAR ada 6 huruf. Huruf P, I, N, T, A, R.
Di sini pastinya hanya 5 huruf yang mungkin. Kenapa? Karena satu huruf di sini itu udah ada di sini, antara i atau a atau apapun, i atau a lah di sini. Pasti udah ada satu di sini kan, i atau a. Berarti di sini yang mungkin hanya 5 karena udah terpakai di sini satu di huruf pertama. Ya kan? Sisanya 5 di tempat ketiga. Ya kan? Di sini udah dipakai satu, di sini udah pakai satu dari 6 huruf. Berarti sisa 4 aja pilihan lagi, ya kan? Di sini 4 aja. Yang di sini udah dipakai 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf dari 6 huruf, berarti 6 kurang 3, hanya 3 pilihan. Lanjut di sini juga tinggal 2, di sini tinggal 1. Selesai. Apa kita lakukan lagi? Tinggal kita kalikan aja. 2 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ada 240 cara. Ada pertanyaan? Masih bingung? Oke. Yang kedua, huruf pertama huruf konsonan. Oke, lihat. Huruf pertama huruf konsonan. PINTAR ada 6 tempat. 1 2 3 4 5 6. Oke. Huruf pertama huruf konsonan. Berarti kecuali huruf A, I, U, E, O, ya kan? Huruf PINTAR ada berapa huruf konsonannya? 1, 2, 3, dan 4. Jadi di huruf pertama ini yang harus huruf konsonan ini ada 4 pilihan, yaitu huruf P, N, T, R. P, N, T, R. Hanya 4 pilihan. Lanjut yang kedua ini, Bu, Kak, berapa ya Kak? Ada berapa cara pilihannya Kak? Hanya tinggal 5. Karena dari huruf PINTAR 1 udah dipakai di awal, sisanya berapa yang mungkin di sini? Bebas kan, di sini nggak ada persyaratan gimana kan, ya kan? Letak tempat kedua nggak ada persyaratan gimana ya kan? Ya udah, berarti kita pilih bisa 5 pilihan. Di sini tinggal 4 pilihan karena di sini udah dipakai huruf pertama, huruf keduanya sudah dipakai, ya kan? Iya, udah ada 2 huruf dipakai di sini, jadi dari 6. Berarti 6 kurang 2, 4. Di sini juga 3, sini juga 2, di sini juga 1. Berarti tinggal kita kalikan. Ada 480 cara. Oke. Ya, ada pertanyaan? Ada yang membingungkan? Ada yang bingung-bingung? Jangan bingung-bingung. Ayo, yang mau ditanyakan dipersilahkan. Kita kasih satu contoh soal lagi supaya bisa mendalami ya dari filling slot ini. Nggak mudah, nggak sulit filling slot ini, tapi mungkin perlu ketelitian dalam memahami soalnya ya. Oke, ada lagi dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk ya, akan dibentuk bilangan 3 digit. Berapakah ya banyak bilangan ya dapat dibentuk jika yang A, angka-angka boleh berulang. Perhatikan. Kita jawab dulu yang A. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini akan dibentuk jadi 3 digit. Berarti ada 3 tempat. 1, 2, 3. Kenapa kok 3 Kak? Dia minta 3 digit. Berarti kalau 3 digit di sini harusnya apa? Ratusan, ya kan? Ya kan? Di sini puluhan. Di sini ya satuan. Ya kan? 305. Berarti kan di sini 300, puluhan, satuan. Oke. Lihat. Di sini ada syarat. Angka-angka boleh berulang. Artinya
contoh ya, di sini contoh ya, 111 boleh, dia boleh berulang. Kalau 1 udah dipakai, 1 di 2 juga boleh dipakai, 1 boleh dipakai, 2 boleh. Jadi boleh angka 2 ini dipakai di 3 tempat ini, boleh berulang ya. Iya. Jadi ratusan dari ke-6 angka ini yang bisa jadi pilihannya itu ke-6-6-nya. Oke. Ya kan? Karena angka boleh berulang ya kan, berarti ke-6-6-nya bisalah sebagai ratusan, bisa 100, 200, 300, 400, 500, 600. Puluhan ya, di puluhan karena angkanya boleh berulang meskipun udah dipakai di ratusan ya. Contoh, angka 3 bisa dipakai di ratusan, di puluhan juga bisa. Artinya juga ada 6 pilihan karena angkanya tadi boleh berulang. Jadi walaupun udah dipakai di ratusan, dia boleh lagi dipakai di puluhan. Angka apapun itu. Contoh, angka 1 udah dipakai di ratusan, di puluhan boleh, bahkan di satuan juga boleh. Berarti juga 6. Dari ke-6 angka ini, ratusan boleh 6, puluhan boleh 6, satuan juga boleh 6. Karena apa? Angka-angka boleh berulang. Itu dipahami. Angka-angkanya boleh berulang. Jadi di ratusan ke-6 bisa jadi pilihan, di puluhan ke-6-6-nya bisa jadi pilihan, di satuan 6-6-nya bisa jadi pilihan. Jadi ada 216 cara. Ya. Lanjut yang B. Ini yang membedakan sedikit. Angka-angka tidak boleh berulang. Oke, ini kita pahami. Jadi angka-angkanya tidak boleh berulang, baik di ratusan, puluhan, dan satuan. Sama, masih 3 digit, ya kan? Ya kan, masih 3 digit ya. Jadi angka-angkanya ini tidak boleh berulang. Di ratusan, dari 6 pilihan ini berarti ke-6-6-nya bisa jadi pilihan, tidak ada masalah. Lanjut, di puluhan, ini ratusan ya, ini puluhan, ini satuan. Di puluhan, ini pilihannya hanya tinggal 5. Kenapa? Dari ke-6 angka ini, kalau 1 dipakai, udah dipakai di ratusan ya, itu gak boleh lagi diulang di puluhan. Jadinya hanya tinggal 5. Contohnya di ratusan, kita pilih angka 1 lah dari 1 sampai 6 ini, 1 di ratusan. Sudah kita pakai angka 1 di ratusan. Di puluhan hanya boleh 2, 3, 4, 5, 6. Satunya tidak boleh. Karena apa? Angka-angka tidak boleh berulang. Dari tadi udah diwanti-wanti. Angka-angkanya tidak boleh berulang. Jadi 6, 5 di satuan karena udah dipakai di ratusan, di puluhan jadi tinggal 4. Selesai. 6 kali 5 kali 4, 120 cara. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita kasih satu lagi. Masih di soal yang sama, yang C. Coba kita pahami lagi. Oke. Bilangan ganjil tidak boleh berulang. Oke, bilangan ganjil tidak boleh berulang. Di sini ada 3 tempat, ya kan? Di sini ratusan, puluhan, satuan, ya. Ratusan, puluhan, satuan. Oke. Bilangan ganjil tidak boleh berulang, ya. Bilangan ganjil tidak boleh berulang. Bilangan ganjil, kalaulah kita bilang ya suatu angka dibilang ganjil ketika dilihat dari apa? Dari satuannya. Maksudnya gimana, Kak? Contoh ya. Kakak buat 213. Ini ganjil. Kenapa? Karena angka satuannya itu ganjil, ya kan? Ya kan? Contoh lagi, 205. Ini bakal ganjil. Ya kan, 205 ganjil kan? Iya. Dilihat satuannya juga ganjil. Ini kan ratusan, puluhan, satuan. Oke, contoh lagi. 407. Ini apa? Ganjil kan? Iya, ganjil. Kenapa? Lagi-lagi dilihat dari satuannya. Satuannya harus ganjil, maka dia ganjil. Ketika satuannya genap, dia jadi genap loh. 202, satuannya 2. 2 apa? Genap. Jadi dia jadi genap. Makanya
bilangan ganjil tidak boleh berulang. Jadi di satuan ini hanya boleh bilangan-bilangan yang ganjil. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ganjil ada berapa? Ada 3. Angka berapa aja? 1, 3, dan 5. Jadi yang mungkin di sini itu hanyalah pilihan 1, angka 1, 3, dan 5. Ada 3 pilihan. Oke. Bilangan ganjil tidak boleh berulang. Kita lanjut di ratusan. Ada 6 tadi pilihan angkanya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di ratusan kalau udah dipakai 1 di satuan, sisa berapa pilihan lagi? Dari 6 ini kurangkan aja 1, berarti 5. Di sini tinggal 4 karena udah dipakai di ratusan dan satuan. Sehingga tinggal kalikan aja 5 kali 4 dikali 3 berapa? 60 cara. Ya. Jadi feeling slot ini kalian harus benar-benar teliti dalam memahami soalnya. Dia hal yang mudah karena kita tinggal mengalihkan dari tempat-tempatnya ini. 5 kali 4 kali 3, 60. Yang bingung adalah berapa pilihan yang ada di setiap tempatnya. Ya kan? Itu yang membingungkan. Ada berapa pilihan? Ada berapa banyaknya cara untuk mengisi tempatnya tadi. Ada berapa banyak cara ya bisa untuk mengisi tempat pertama, ada berapa banyak cara ya bisa untuk mengisi tempat kedua, dan ada berapa banyak cara yang bisa untuk mengisi tempat yang ketiga. Itu dia tadi dari feeling slot. Yang membuat kesulitannya tadi kita harus teliti. Karena berapa banyak cara bisa untuk mengisi tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, dan tempat-tempat berikutnya, tempat ke-n. Itulah dia feeling slot. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Kalau ada kebingungan, ada sedikit hal yang tidak bisa kalian pahami, langsung diskusi sama kakak. Baik, sekian. Selamat pagi semuanya.